Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, kami dari kelompok 4, kelas TCG 4A akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah kami buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah manajemen proyek. Nah, sebelum memulainya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu ada siapa saja di kelompok kami. Pertama, ada saya, Muhammad Abid Rabbani, kemudian ada kedua rekan saya yaitu Anissa Maulani Syafitri dan juga Aurelia Arsanda Salsabila. Nah, pada presentasi kali ini apa saja sih yang bakal kami jelaskan? Pertama, kami akan jelaskan latar belakang, lalu kami juga akan menjelaskan rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian, alur penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, hingga penutup. Selanjutnya ada latar belakang. Saat ini, konsumen semakin peduli tentang dampak lingkungan dari pembeliannya. Bisnis ditekan dari sisi konsumen dan regulasi pemerintah untuk menggunakan kemasan ramah lingkungan untuk produknya. Berdasarkan survei Marketer Jakbat, di tahun 2016 sampai 2017, dari 1.114 responden, ada 61% warga Indonesia bersedia membeli produk ramah lingkungan dengan harga yang lebih tinggi dari produk konvensional. Limbah daur ulang kertas adalah material umum digunakan untuk kemasan ramah lingkungan. Penelitian ini menjabarkan proses bagaimana dilakukannya proses mendaur ulang limbah kardus menjadi desain kemasan ramah lingkungan dengan menggunakan metode Design Driven Material Innovation atau yang disingkat DDMI. DDMI ini adalah model perancangan desain produk yang berangkat dari pengembangan material mulai dari pemahaman karakter material, membuat lini produk, hingga bagaimana mengkomunikasikan keunikan materialnya. Selanjutnya ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana limbah kardus dapat diubah menjadi produk yang ramah lingkungan melalui desain yang inovatif. Selanjutnya bagaimana proses desain produk yang ramah lingkungan dari limbah kardus ini dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya, sejauh mana keberhasilan implementasi metode Design Driven Material Innovation dalam menciptakan desain ramah lingkungan dari limbah kardus ini dapat diukur dan dinilai. Lalu yang terakhir, apa saja metode yang digunakan dalam Design Driven Material Innovation? Next, ada beberapa tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk menciptakan barang yang ramah lingkungan. Yang kedua, efisien dalam penggunaan bahan dan dapat didaur ulang dengan baik. Yang ketiga, untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan kemasan plastik konvensional. Lalu yang keempat, untuk membawa pembaharuan dalam industri pembuatan kemasan. Lalu yang kelima, untuk meningkatkan fungsionalitas pada suatu kemasan. Dan yang terakhir, untuk memaksimalkan keunikan pada material yang digunakan. Next, ada beberapa metode penelitian yang kita lakukan. Yang pertama itu ada metode sensing. Peneliti meneliti state of the art dari teknik daur ulang kertas. Dari penelitian terdahulu, peneliti merumuskan resep-resep pengolahan limbah kertas yang mungkin diterapkan. Lalu yang kedua ada metode sense making, mengembangkan konsep produk yang sesuai dengan karakter material. Dari konsep dibuat beberapa sketsa ide, lalu sketsa ide ini dipilih dengan mempertanyakan pertanyaan what, why, will, and what if. Lalu yang ketiga ada metode specifying, yaitu pembuatan beberapa prototipe dari sketsa terpilih. Selanjutnya dipilih prototipe yang berpotensi. Selanjutnya ada metode setting up, yaitu penyusunan proses pembuatan prototipe dari proses pengolahan limbah. Dan yang terakhir ada metode placing. Metode placing ini uji coba prototipe pada target user untuk melihat aspek desirability dari perspektif user. Selanjutnya ada time schedule dan RAB, yaitu rancangan anggaran biaya. Di sini yang pertama ada time schedule, kita membagi menjadi 2 bulan, yaitu bulan Maret dan April. Dan pada bulan Maret ada 3 minggu dan April ada 4 minggu. Yang pertama, pembentukan kelompok itu kita melakukan di minggu pertama dan kedua bulan Maret. Kemudian membuat tema, membuat proposal dan persetujuan proposal kita melakukannya di minggu kedua dan minggu ketiga bulan Maret. Selanjutnya ada persiapan alat dan bahan, kita melakukannya di minggu ketiga dan minggu ketiga bulan Maret dan minggu ke-1 bulan April.
Selanjutnya ada percobaan pembuatan, kita melakukannya di minggu kedua bulan April, dan yang terakhir ada proses produksi, kita melakukannya di minggu ketiga dan minggu keempat bulan April. Dan untuk biaya yang dikeluarkan untuk penelitian ini sebesar Rp626. Dari Rp626.000 tadi kita membelikan alat dan bahan. Alatnya itu ada blender, saringan, lampu, pisau, screening paper, wadah, gunting, tali pita, dan spatula. Untuk bahannya itu ada kardus, kertas, biji buah anggur, kain katun, garam, dan cat akrilik. Selanjutnya ada proses pembuatan. Kita melakukannya dengan menggunakan tahapan DDMI tadi. Yang pertama ada tahapan sensing. Kita melakukan eksperimennya sebanyak 5 kali. Dan eksperimen pertama sampai keempat itu kita gagal karena terdapat beberapa kesalahan seperti bentuk saringan yang kurang cekung dan bubur kertas yang dicetak juga terlalu tipis, dan kita juga sempat menggunakan mangkuk sebagai wadah untuk bentuk cetakannya, tapi ketika kering tidak bisa cetakannya tidak bisa dikeluarkan dari mangkuk. Untuk yang eksperimen kelima, kita berhasil karena mencoba menggunakan saringan yang lebih cekung dan bubur kertasnya diberikan sedikit tebal untuk cetakannya. Dan kita juga menggunakan pengeringan yang cukup, yaitu kita menggunakan oven pada lab kimia, dan juga kita menggunakan matahari sebagai proses pengeringan. Maka didapatkan kelebihan dan kekurangan pada tahapan ini. Yang pertama ada bentuk, kelebihannya itu dapat dibentuk sesuai dengan cetakan, kekurangannya tidak bisa menggunakan cetakan yang dapat menyerap uap air. Selanjutnya ada tekstur, kelebihannya itu bertekstur tidak rata sehingga menambah kesan estetika. Selanjutnya ada keunikan, di mana kelebihannya itu dapat ditaruh biji-biji dalam bubur kertas sehingga ketika dibuang dapat menjadi media tanam, dan produknya itu ringan dan empuk. Terus selanjutnya ada proses pengolahan. Terdapat kekurangan, yaitu harus diberi proses daur ulang, membutuhkan waktu yang cukup lama serta sangat labor intensif. Selanjutnya ada teknik dekorasi, kelebihannya itu dapat diberi logo dengan teknik cat atau sablon, dapat dicat menggunakan cat air akrilik untuk memberikan kesan warna yang tahan lama. Terus yang terakhir ada kekuatan, yaitu kelebihannya dapat menahan produk dengan berat kurang dari 2 kg, dan kekurangannya itu mudah rapuh apabila terkena air. Selanjutnya ada sense making, di mana konsep desain kemasan yang diusulkan adalah untuk wadah atau penyimpanan barang dengan mengarah suatu produk ramah lingkungan. Karena karakter tekstur kertas daur ulang dan ringan dan empuk, dan desain kemasan dapat dipersonalisasi secara bentuk dan isian dalam bubur kertas. Kemudian ada tahapan specifying, di mana kemasan yang komunikatif akan lebih dipahami dan dihargai oleh pembeli, sehingga peneliti memilih merancang produk untuk tempat penyimpanan barang yang dapat memberi kesan estetika dengan warna yang netral, serta dengan pendekatan biomimikri. Lebih dalam, peneliti memutuskan untuk membuat desain produk tempat penyimpanan barang yaitu bentuk seperti mangkuk panjang dengan kain katun sebagai penutupnya. Selanjutnya ada tahapan setting up, di mana proses pembuatan prototipe final. Yang pertama kita mengumpulkan alat dan bahan. Yang kedua merobek-robek kertas menjadi potongan yang lebih kecil. Kita menggunakan kertas dan kardus juga. Selanjutnya ada blender, kita memblender bubur kertas dan mencampuri dengan garam sedikit. Selanjutnya kita mengumpulkan bubur kertas setelah di blender dalam wadah. Selanjutnya kita mengeluarkan biji buah anggur. Kemudian kita menaburkan biji buah anggur di cetakan atau di saringan-saringannya. Kemudian kita meratakan bubur kertas di saringan. Kemudian kita jemur di bawah lampu atau tempat yang memiliki suhu cukup panas. Selanjutnya kita mengecat ketika sudah kering. Kita mengecat hasil produk yang sudah terbentuk menggunakan cat akrilik. Selanjutnya kita menggunting kain katun sesuai dengan produk, kemudian mengoles kain katun dengan beeswax. Kemudian yang terakhir itu kita memasang kain katun pada produk. Kita untuk mengikatnya menggunakan tali pita.
yang tahapan terakhir yaitu placing, di mana berdasarkan studi biaya didapatkan bahwa produk dapat dijual di harga Rp30.000. Desain produk ditujukan untuk market B2C, yang dimana proses penjualan produk dan jasa secara langsung dari bisnis ke konsumen yang merupakan end user atau pengguna akhir. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil yang didapatkan merupakan produk untuk tempat penyimpanan barang atau benda, dan benda terdapat tutup yang dapat dibuka dan ditutup sesuai keinginan konsumen. Di sini ada hasilnya. Ini tutupnya, dan ini ada tali pita. Nanti tali pitanya bisa dibuka, terus juga tutupnya bisa dibuka. Kemudian ada pembahasan dari seluruh rangkaian penelitian mendaur ulang limbah kardus menjadi desain kemasan makanan ringan atau wadah tempat penyimpanan barang dengan 5 tahap DDMI, yaitu sensing, sense making, specifying, setting up, and placing. Dapat direkomendasikan beberapa pengetahuan baru tentang faktor-faktor yang menentukan keberhasilan metode DDMI. Di tahap sensing, pengetahuan desainer akan teknik-teknik produksi yang sudah ada sangat dibutuhkan untuk mendalami karakter material. Di tahapan sense making, pengetahuan akan tren pasar membantu desainer untuk menyusun konsep produk olahan limbah yang diinginkan pasar agar produk dapat diterima pasar lebih cepat. Pada konteks penelitian ini, tren yang diangkat adalah urban farming. Yang terakhir, pada tahapan specifying, desainer harus pandai menyatukan berbagai pengetahuan yang sudah didapatkan di tahap sebelumnya, yaitu sensing dan sense making, mulai dari material, market, serta teknologi produksi. Oke, sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita akan menyaksikan terlebih dahulu yaitu video dokumentasi dari proses yang sudah kami buat. Mari kita saksikan videonya.
Oke, setelah tadi sudah menyaksikan videonya, saya akan membacakan apa saja sih yang kita dapat, poin-poin penting yang kita dapat dari seluruh proyek ini. Jadi dari hasil akhir proyek ini, dapat diambil kesimpulan bahwa limbah daur ulang kertas dan karton gelombang yang dibuat menjadi bubur kertas dan dikeringkan mampu menjadi media penyimpanan karena kekuatan dan fleksibilitasnya yang mampu dibentuk menjadi bentuk apapun dalam proses pembuatannya. Namun, proyek ini sangat sensitif terhadap perubahan suhu, di mana ketika suhunya mulai lembab atau dingin, maka akan ada perubahan pada tekstur produk yang membuat produk ini menjadi sedikit lunak. Selain itu, produk ini juga belum bisa kami pastikan keamanannya untuk dijadikan sebagai media penyimpanan makanan. Oleh karena itu, bagi teman-teman atau Anda semua yang ingin menggunakan produk ini sebagai media penyimpanan makanan, disarankan untuk menjadikannya hanya sebagai media penyimpanan makanan sekunder, ya, alias di mana makanan yang disimpan di dalam produk ini itu harus masih terbungkus oleh kemasan primernya, yaitu ada contohnya seperti ada makanan permen dan juga makanan kecil lainnya. Baik, sekian yang bisa kami paparkan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.